Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ula Lebab, NIM 114230161 dari Silverbook 15 akan memberikan tutorial acara 4. Yang pertama itu kita buka, langsung saja kita buka RPF-nya, lalu kita klik kanan, kita klik properties, kita masukkan zona sesuai dengan koordinat dari peta kalian. Lalu kita klik add data, kita masukkan data-data yang perlu kita masukin, mulai dari batas administrasi hingga tutupan lahan ini. Lalu kita klik add, nah nanti akan jadi seperti ini kan. Ini adalah plottingan kita. Langkah selanjutnya kita akan mengklik mulai dari tutupan lahan, jenis tanah, dan juga si curah hujan itu sendiri. Langkahnya kita klik geoprocessing, kita klik untuk input features-nya itu kita masukin pertama tutupan lahan. Lalu untuk klik features kita ke batas administrasi. Nah, ini kita namain aja ini tadi tutupan lahannya. Jadi, tutuplah klip. Lalu kita klik OK. Kita tunggu klipnya selesai. Nah, kita akan mengulangi langkah tersebut pada jenis tanah dan juga si curah hujan. Lalu, setelah 3 parameter terklip, kita matikan saja untuk data-data sebelumnya. Setelah itu, kita akan buka open attribute table. Yang pertama itu kita masukkan ke tutupan lahan terlebih dahulu saja. Lalu kita masuk open attribute table, kita add field, lalu kita masukkan namanya itu score TL dengan tipenya itu double. Nah, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke select by attribute. Nah, untuk rumusnya sendiri itu kita klik legenda, terus sama dengan kita masuk ke unit value. Nah, kita masuk ke parameter-parameter ini. Nah, untuk skor TL-nya sendiri, kita bisa lihat dari data yang sudah diberikan oleh asisten. Nah, mungkin yang pertama kita masukkan ke hutan lahan kering ini, kita apply. Oh, nah, kita apply. Nah, kita lihat hutan lahan kering sekunder itu masuk ke skor berapa. Ya, hutan lahan kering sekunder itu berarti skornya 2. Kita buka lagi ancisnya. Lalu kita masuk ke skor TL, klik kanan, kita fill kalkulator, lalu kita masukkan saja langsung di sini 2. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama pada parameter-parameter yang lain. Setelah semua skor terisi, kita close saja. Lalu setelah itu kita masuk ke si jenis tanah. Kita open attribute table juga, kita add field, lalu kita masukkan name-nya itu skor JT. Lalu untuk type-nya itu double. Lalu kita masuk add field lagi. Untuk name-nya itu kelas JT. Untuk type-nya itu text ya. Oke. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Lalu kita akan masukkan skor JT dan juga kelas JT itu sesuai dengan data yang sudah diberikan juga. Mana datanya? Nah, ini skornya ini, kelasnya ini. Kita lakukan seperti yang tadi. Nah, lalu setelah tabelling, kita masuk ke art toolbox. Tunggu dulu. Lalu kita masuk ke analysis tool, lalu masuk ke overlay, lalu kita masuk ke intersect. Nah, untuk ininya kita isi. Itu tuh curah hujan klip, terus jenis tanah klip, terus tutupan lahan klip, dan juga data kemiringan lerengnya. Terus untuk outputnya sendiri itu kita namain saja peta bencana. Kita save, lalu kita klik OK. Setelah itu udah jadi peta bencana ini, kita matikan aja data-data ini yang sudah tidak digunakan. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Lalu kita masuk ke open attribute table di peta bencana ini.
Nah, nanti akan jadi banyak seperti ini, tabel-tabel. Oh, lalu kita klik add field, kita masukkan bobot JT, terus type-nya itu double, lalu kita klik OK. Lalu kita masukkan bobot TL, type-nya sama, double, lalu kita klik gitu. Lalu kita add fields, itu juga masukin bobot CH, lalu double juga. Lalu yang terakhir itu kita masukkan bobot KL. Oh, double. Oke. Nanti akan jadi seperti ini. Terus kita masuk ke, kita klik bobot JT itu, kita masuk field kalkulator, kita yes. Lalu untuk bobot JT itu kita masukkan si skor JT. Skor JT kita cari, skor JT. Kita klik, terus kita klik bintang ini untuk kali. Lalu kita masukkan kali satu. Ini maksudnya kita masukkan ke data. Ini kita lihat dari data. Untuk bobot JT itu kali satu, bobot TL kali dua, dan seterusnya. Kita masuk lagi ke peta itu. Skor JT kali satu, lalu kita klik OK. Nah, untuk bobot TL itu tadi bobot TL kali dua, bobot CH kali tiga. Lalu kita, aduh salah. Itu tadi diganti dulu guys. Skor JT ini kita ganti ke skor skor TL. Kita cari dulu skor TL. Nah ini kali dua, lalu kita klik OK. Terus untuk bobot CH, bobot CH kita cari skor CH. Jadi skor CH ini kita hapus kali skor CH itu kali tiga. Kita klik OK. Habis itu untuk bobot KL itu kita menggunakan grid code dengan perkaliannya itu dikali 4. Bobot KL, kita masuk ke kalkulator, kita cari grid code. Nah, yang kita pakai itu grid code min 1 ya. Strip 1. Kita oke. Okay. Oh, salah guys. Kita pakai grid code biasa saja. Kali 4. Kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Terus setelah itu kita tambah add field lagi. Untuk namanya itu total. Lalu untuk type-nya itu kita masuk ke double. Lalu kita klik OK. Nah, terus masuk ke field calculator. Lalu kita klik yes. Kita masukkan untuk rumusnya itu. Tadi kita masukkan bobot CT. Terus kita tambah bobot CH. Ditambah bobot TL. Ditambah bobot KL. Lalu kita klik OK. Nah, ini jadi seperti ini ya. Terus setelah itu kita masuk ke add field lagi. Add field terus. Kita masukkan kelas KB. Lalu untuk tipenya kita masuk ke text. Lalu kita klik OK. Kita masuk ke select by attribute untuk pemilihannya. Geser dulu. Kita masuk ke select by attribute. Lalu masukkan rumus. Kita menggunakan kolom total, jadi kita total. Terus kurang dari, lebih dari, oh salah, kurang dari, benar. Lebih dari 16. And total lagi kurang dari 21. Ini data ini kita dapat dari si ini juga untuk kelas KB ini. 16, 21, 22, 27 kita lihat dari sini. Nah, karena kita itu tidak ada yang kurang dari 21, jadi kita pakainya di atas 21.
berarti 1621, 2227. Langsung kita masukkan ke 2227. Lalu kita klik apply. Nah, nanti kan jadi seperti ini. Lalu misal masuk kelas KB, kita yes. Lalu untuk rumusnya sendiri itu kita masukkan untuk itunya, kelas KB-nya 2227 itu sedang berarti. Kita masukkan. Ini pakai petik sedang. Sedang kok ini. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut. Setelah itu 2833. Kita klik apply. Lalu kita klik ini, kalkulator. Ini sedang itu. Tinggi. Klik OK. Lalu kita masukkan file kalkulator. Lalu, oh, salah. 33, lebih dari 33. Nah, ini kita ganti, kita hapus semua. Udah, lebih dari 33. Kita klik apply. Hmm, sangat lucu. Oh, ternyata ada data yang kurang dari 1621. Kita klik di sini tadi. Kurang dari 16 n lebih dari 41. Kita klik apply. Oh, kebalik berarti rumusnya. Oh, 16 n n 16 n total. Oh, ini di total dulu ya. Total. Nice. Ini masuknya kelasnya serendah. Oke. Nah, setelah semua data terisi, ini sudah semua. Lalu kita close saja. Lalu kita masuk ke open attribute lagi. Kita masuk ke add field lagi. Kita namakan itu luas. Dengan tipenya itu text. Lalu kita klik OK. Yes. Nah, nanti akan jadi luas satu kayak gini ya. Lalu kita masuk ke klik kanan, calculate geometry, kita klik yes. Nah, untuk ininya, itu menggunakan WGS, zone 4 misalnya. Lalu kita, untuk unitsnya, kita ganti hektar, lalu kita klik OK. Yes. Oke, akan jadi seperti ini. Hmm, kita close saja. Lalu kita klik, kita klik dua, klik properties. Ini sama masuk simbologi, lalu masuk ke kategoris, lalu untuk value field kita masuk ke kelas KB. Kelas KB, mana kelas KB? Nah, lalu kita akan memberi warna sesuai dengan kelasnya masing-masing. Warna sendiri. Ini rendah periodic green, sedang solar yellow, tinggi electron gold, dan seterusnya. Rendah itu periodic green, periodic green. Untuk outline-nya kita no color, lalu kita klik OK. Untuk sangat tinggi itu Mars red, color, OK. Untuk sedang itu solar yellow, lalu kita klik OK. Untuk tinggi itu electron gold, lalu kita klik OK. Lalu kita klik apply. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita klik geoprocessing, lalu kita klik clip. Untuk input feature itu batas desa. Lalu klik featuresnya itu peta bencananya tadi. Kita klik OK. Aduh. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan mengubah warna si ini menjadi no color. Kita masuk ke ini. Outline itu no color. Oh, outline-nya salah. Fill color kita no color, lalu kita edit simbol. Lalu kita masuk ke outline, itu masuk ke batas kelurahan desa. Ini kita ganti perkecil saja jadi 1,5. Lalu kita masuk edit simbol. Nah, untuk garis kuningnya ini kita matikan. Kita klik OK. Kita klik OK, kita klik OK saja. Nah, jadi nanti kan jadi seperti ini. Terus kita klik properties di sini. Lalu kita masuk ke label.
Lalu ini label fitusnya kita aktifin. Terus untuk label fieldnya kita ganti desa kelurahan, desa kelur. Lalu untuk fontnya kita ganti Times New Roman. Lalu untuk ukurannya itu 10. Lalu placement properties itu remove duplicate label. Lalu kita klik OK. Apply saja. Nah, jadi ini. Oh, ternyata 10 kebesarannya. Kita ganti saja ke 5. Klik OK. Apply. Nah, nanti jadi seperti ini ya. Lalu kita masuk ke file, kita ke save as, lalu kita namakan saja itu peta 4 bencana. Lalu kita klik save. Nah, sekian video tutorial dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.